Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nurfaizi. Saya dari kelas PPAD. Saya ingin menjelaskan terkait pengaruh yang signifikan dengan menerapkan model pembelajaran langsung dengan media gambar terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab. Saya di sini mengambil tempat pengamatan di MTS Ma'arif Lego, bertepatan di Kecamatan Pulung Ponorogo. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan diterapkannya metode gramatika di sekolah tersebut dan pengaruh yang signifikan setelah digantinya metode gramatika dengan metode langsung terhadap peningkatan penguasaan kosakata di MTS Ma'arif Lego tersebut. Apa sih itu mata pelajaran bahasa Arab? Jadi di MTS Ma'arif Lego ini sudah menjadi sebuah pelajaran wajib ya. Karena bahasa Arab di MTS Ma'arif Lego ini termasuk suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong dan membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan peserta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. Jadi di dalam penerapan atau di dalam KBM aktif pembelajaran bahasa Arab, lembaga membagi dua mata pelajaran, namun dalam satu bidang studi, yakni mata pelajaran bahasa Arab itu sendiri dan lintas minat bahasa Arab. Lintas minat bahasa Arab ini menekankan pada kaidah-kaidah tata cara struktur kalimat, kaidah nahwu, shorof, qawaid dan sebagainya. Namun perlu saya amati metode atau pengaplikasian metode apa yang digunakan oleh pengajar di MTS Ma'arif Lego tersebut. Di MTS Ma'arif Lego ini mengaplikasikan metode gramatika, yakni metode yang menekankan pada kemampuan menguasai kaidah tata bahasa dan kemampuan untuk menerjemahkannya. Namun di sisi lain, dalam kenyataannya siswa-siswi itu belum atau masih kesulitan dalam memahami kalimat tersebut atau materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Mengapa demikian? Sebab dikarenakan yang pertama yaitu karena faktor jenuh, yang kedua daya tarik dari materi tersebut yang kurang, bukan daya tarik materi tersebut, yaitu teknikal atau media atau metode mungkin yang kurang, sehingga siswa merasa cepat bosan dan lelah, mungkin tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru atau pengajar. Kemudian di sisi lain materi tersebut tidak sesuai dengan metode apa yang digunakannya. Jadi guru itu harus menyesuaikan atau memiliki kesiapan sebelum
mengajar itu harus mempunyai beberapa metode, jangan terpaku oleh satu metode tersebut. Namun, di suatu sisi pengamat juga memberikan suatu sugesti atau saran bahwasanya metode langsung ini merupakan metode yang efektif dan komunikatif serta bisa menjadi metode yang paling signifikan. Karena dalam lingkup metode ini, pengaplikasiannya itu seorang pengajar itu harus menggunakan bahasa Arab dalam menerangkannya. Jadi semua siswa, guru, baik siswa maupun guru itu wajib menggunakan bahasa Arab, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi lingkup itu juga mempengaruhi sesuatu tercapainya tujuan. Jadi seiring berkembangnya atau seiring berjalannya waktu atau memungkinkan seiring adaptasi terhadap metode tersebut, memungkinkan ada pengaruh yang signifikan dikarenakan siswa-siswi itu konteks secara fisik maupun face to face itu menggunakan bahasa Arab. Jadi jika tadi menggunakan tarjamah atau kaidah-kaidah tata bahasa itu memungkinkan belum tercapainya suatu peningkatan penguasaan. Sebab jika kita terjemah atau soalnya jika kita menerapkan metode langsung itu kemungkinan besar apa yang kita ucapkan itu merupakan ucapan keseharian kita, namun diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi memungkinkan siswa itu bisa lebih ingat secara efektif atau ingat secara tidak secara penuh gitu. Kemudian bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa keseharian kita dalam sehari-hari, kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Jadi kalau terjemahkan seumpamanya si pengajar ini memberikan suatu cerita atau hiwar. Jadi itu diterjemahkan. Belum tentu nanti kalau seumpamanya kita diulas lagi kembali suruh mulai, belum tentu kita paham. Jadi intinya metode langsung ini menggunakan seperti halnya bahasa ibu atau bahasa keseharian kita. Namun jika kita kaitkan dengan mata pelajaran, jadi mata pelajaran itu merupakan mata pelajaran bahasa Arab itu tidak lebih kurangnya memiliki kosakata atau mufradat yang hampir mirip dengan bahasa keseharian kita. Jadi seperti halnya kitabun, seperti halnya aina masmuka, aina taskunuan, al-muazzafu al-asyahsyiyah. Nah, seperti itu merupakan sesuatu kosakata yang tertera atau yang terdapat di dalam mata pelajaran bahasa Arab kelas 7 ini. Itu memungkinkan seperti halnya at-ta'aruf. Memungkinkan bab pertama itu at-ta'aruf. Nah, mungkin kalimat-kalimat yang digunakan dalam at-ta'aruf itu nggak jauh lebih dari mas muka hal anta tolibun. Nah, kami selidalik. Dan jika kita menerapkannya dalam suatu tujuan untuk
peningkatan penguasaan kosakata, metode langsung ini merupakan metode yang signifikan. Banyak metode-metode yang penelitian atau tinjauan pustaka, metode match itu menggunakan kartu dan berbentuk dan guru itu membentuk suatu kelompok, itu memungkinkan itu peningkatan kosakata. Namun tidak semuanya itu berkontribusi atau aktif dalam kelompok tersebut. Jadi kalau match ini memungkinkan adanya perubahan atau pengaruh yang signifikan, namun tidak maksimal. Match memungkinkan bisa. Terus lokasi penelitian MTS Ma'arif Lego dan metode penelitian di sini saya penelitian kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif itu metode penelitian kuantitatif lebih umum, memiliki wilayah yang lain untuk tingkat variasi yang kompleks, dan penelitian kuantitatif nanti kita bisa memiliki suatu perbandingan dari perbandingan penerapan metode gramatika dan metode langsung. Itu kita bisa menggunakan grafik apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak. Lembaga konsultan ini Pak Irfan Zamroni. Populasi, jadi di sini saya mengambil populasi atau teknik pengambilan sampel yang pengambilan sampel memang mengambil sampel dengan teknik random sampling, yakni kita secara acak gitu. Jadi dua kelas 7A dan kelas 7B, dan independen ataupun bebas pengambilan. Yang pertama itu kelas 7A itu menggunakan metode audio lingual, dan yang kedua itu terjemah. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data mengetahui terkait seberapa banyak penguasaan kosakata. Jadi di sini saya tes tulis dan menerapkan single sheet. Jadi menghindari kecurangan. Untuk menghindari kecurangan, instrumen penilaian kosakata yang meliputi pelafalan, ketepatan pengertian kata. Teknik analitis data yaitu uji signifikan parsial UJT atau individu digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Sesuai dengan namanya uji beda, maka uji ini dipergunakan untuk mencari perbedaan baik antara dua sampel data atau antara beberapa sampel data. UJT dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. UJT adalah uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi. Syarat jenis uji adalah A. Data berdistribusi normal. Kedua kelompok data adalah independen saling berhubungan, dan C. Jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategori dua kelompok. Meskipun UJT adalah statistik yang sering digunakan, hanya saja UJT dibatasi untuk menguji beberapa kelompok. Ini pun rumus T itu nilai T, X bar 1, X adalah rata-rata dari apa yang dibandingkan, S2 adalah kesalahan standar, N1 jumlah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq walhidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.